Dalam hidup kita juga punya kewajiban untuk memagari ketika hidup kita sedang dibangun. Ketika hidup kita sedang diperbaiki sama Tuhan, digali sama Tuhan, yang lama-lama ini nggak enak tuh saudara-saudara, nggak enak dan nggak mudah. Tapi kalau kita trust the process, kita percaya kepada visinya Tuhan, kita percaya kepada visinya the owner, kita mempunyai pengharapan. Dan pengharapan itu yang membuat kita mau maju jalan terus. Yes, I will guard my heart with all my might. Aku akan menjaga seluruh hatiku dengan seluruh kekuatanku supaya bangunan ini jadi. Ada bagian dari kita yang harus kita ambil supaya kita bisa jadi apa yang seperti yang Tuhan mau. Siapa yang di sini hari ini tahu bahwa Tuhan itu baik? Amin. Amin. Tuhan itu luar biasa baik dan Dia mengubah hidup kita semua yang tadinya dari sampah menjadi sesuatu yang berguna. Seperti yang dibicarakan di Yeskiel 16, kita yang tadinya adalah bayi yang terbuang, yang tadinya berdarah-darah. Nanti saudara bisa lihat di Yeskiel 16, dipungut oleh Tuhan, dipelihara, dibasuh, didewasakan, dan diberikan perhiasan sampai mereka menjadi seorang yang sangat berarti, berguna. Gitu. Di mata Tuhan, di tangan Tuhan, sesuatu yang kita anggap nggak berguna menjadi sangat berguna. Tadinya batu hitam bisa dipoles oleh Tuhan menjadi intan. Bukankah itu luar biasa Tuhan kita? Hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan adalah the architect and the master builder of our life. Dan ini dasar dari firman itu adalah di Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Saya undang mari kita semua buka Alkitab kita dan kita sama-sama membacanya. Oke, 1, 2, 3. Ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia juga, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Puji Tuhan atas ini. Amin. Dan saya mau mengajak satu lagi dasar firman pada hari ini yang mau kita bahas, yaitu di Filipi 1 ayat 6. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saya mau meng-highlight sebelumnya di Efesus 2 ayat 19, yaitu di ayat 21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Jadi kita ini adalah bangunan. Kita ini adalah bangunan. Kita tahu bahwa bait Allah adalah kumpulan dari banyak bahan bangunan. Saya ingin menggali lebih dalam pada hari ini tentang bahan bangunan itu sendiri yang merupakan bagian dari bangunan yang besar ini.
gitu. Kalau saya boleh mengambil ilustrasi, kita melihat kepada Pentasiti, mall ini. Kita tahu bahwa mall ini pada hari ini adalah the icon di Balikpapan. Betul ya? Banyak yang datang di sini, kita belanja, hidup kita banyak terlibat di sini, dan Pentasiti memberikan banyak manfaat bagi kita semua di masyarakat Balikpapan. Tapi tahukah saudara, 15 tahun lalu itu lahir dari sebuah visi. Visi dari owner. Owner tersebut memiliki visi bahwa oke, Balikpapan, saya mau bangun sebuah BSB yang besar, dan salah satunya saya mau lihat ke dalam, yaitu Pentasiti. Kenapa saya bisa berbicara tentang Pentasiti? Karena saya berhubungan langsung sebelumnya. Saya ingin membagikan pengalaman saya ketika saya baru pertama kali mengirimkan barang ke sini, karena background saya adalah freight forwarding dalam bisnis saya. Jadi sebelum kita kirim barang, kita harus make sure tempatnya itu apakah bisa dilalui oleh truk atau tronton atau trailer yang besar. Otomatis kita harus survei. Jadi ketika saya survei pertama kali, otomatis ketika kita mengirimkan barang seperti bata ringan atau bahan bangunan, bangunannya sudah jadi apa belum, saudara-saudara? Belum. Berarti kondisinya seperti apa? Apakah dingin seperti ini? Cantik seperti ini? No. Tempatnya berdebu, saudara-saudara. Hitam, gelap, bau. Bau keringat, karena banyak tukang yang kerja. Ya, bau keringat sendiri juga, karena kita juga berkeringat di dalam sana. Sangat panas gitu tempatnya. Belum jadi. Itulah bangunan. Dan itu proses. Dan ketika saya masuk, itu sudah dalam tahap work in progress. Bangunan sudah naik. Tapi tahukah saudara, ada yang tidak terlihat. Ketika itu lagi membangun pondasi. Bahkan ada satu step sebelumnya. Sebelum membangun pondasi, lahan itu harus disiapkan. So you have to clear the land gitu. Namanya land clearing kan. Tahu nggak kalau di land clearing itu kondisinya seperti apa sih awal-awal? Saya berikan gambaran. Lihat, ini adalah tempat di mana gedung ini sudah berada. Awalnya itu bentuknya seperti ini. Ya, kita lihat sunsetnya memang sudah cantik ya dari dulu. Nah, tapi diberikan Tuhan lahan kosong, dan itu tempatnya harus diperbaiki dahulu. Bukankah itu gambaran seperti hidup kita? Kita kan raw material, kita adalah bahan baku yang benar-benar raw, yang kasar, yang tidak ada bentuknya gitu. Jadi kehidupan kita yang dibentuk sama Tuhan adalah pondasinya dahulu. Jadi ketika di pondasi itu harus digali, air yang lama harus dibuang. Ketika itu dikerjakan, saya rasa banyak itu sampah-sampah yang ikut masuk, dan tugasnya pembangun apa? Menjaga, memberi pagar, agar supaya tidak ada yang mengganggu dari eksternal. Mudahkah itu? Tidak. It's not easy. Dalam hidup kita juga punya kewajiban untuk memagari ketika hidup kita sedang dibangun. Ketika hidup kita sedang diperbaiki sama Tuhan, digali sama Tuhan, yang lama-lama ini nggak enak tuh saudara-saudara. Nggak enak dan nggak mudah. Tapi kalau kita trust the process, kita percaya kepada visinya Tuhan, kita percaya kepada visinya the owner, kita mempunyai pengharapan. Dan pengharapan itu yang membuat kita mau maju jalan terus. Yes, I will guard my heart with all my might. Aku akan menjaga seluruh hatiku dengan seluruh kekuatanku supaya bangunan ini jadi. Ada bagian dari kita yang harus kita ambil supaya kita bisa jadi apa yang seperti yang Tuhan mau. It's not one-sided gitu. Tidak satu arah. Kita pernah ya pacaran. Pernah nggak dengar umpama cinta bertepuk sebelah tangan. Nah,
Apa yang lo tepuk? Angin. Gak bisa. Sama prinsipnya dengan Tuhan. Ketika Tuhan bekerja, dia butuh kita juga untuk bekerja sama. So it takes two to tango. Pernah ya dengar ilustrasi yang seperti ini? Gak bisa saya tango sendirian. I need my partner gitu kan. So it takes two. Jadi di ilustrasi ini sama halnya dengan Tuhan dengan kita. Karena Tuhan menciptakan kita, kenapa Tuhan kok mau memberikan kita privilege? Saya garis bawahi itu privilege ya. Sebuah kehormatan untuk kita ditunggu responnya sama Tuhan. Why? Kenapa? Kita sering dengar kan? Bagaimana responmu? Bagaimana kamu meresponi panggilan Tuhan? How? Tapi pertanyaan saya, why? Gitu loh. Kenapa kita harus meresponi? Tuhan lo tahu segalanya. Bukannya Tuhan tinggal berfirman, kita langsung jadi. Kalau dia mau kan jadi. Gitu loh. Sama seperti di Kejadian kan. Tuhan berfirman, timbullah terang. Betul? Jadi yang lain-lain juga dibangunnya selama 5 hari. Begitulah proses penciptaan Tuhan. Bumi dan seisinya. Bukankah begitu? Tuhan cuma tinggal ngomong, jadi gitu. Kenapa dia nggak bisa ngomong, manusia, kamu jadi Yesus? Bisa nggak? Bisa. Tapi mau dilakukan? No. Kenapa? Karena kita adalah gambarannya Tuhan. Dan dia menghargai dirinya sendiri. Dia menghargai kita punya gambaran yang ada di dalam kita. We are an image of God gitu loh. Seperti yang Pastor Daniel udah bagikan di minggu pertama. Imago Dei. Ketika kita mempunyai DNA Tuhan, dari Tuhan melihat gitu loh. Bahwa hey, you have a part of me in you. Kan? So I'm gonna respect your decision. Apa itu? That's your free will. Gitu. Itu free will kita, saudara-saudara. Dan bagaimana kau pakai free will-nya, saudara-saudara, it's up to you and God really respect it gitu loh. But ketika kita tahu, bacakan di dalam Roma, semua yang akan mendatangkan kebaikan. Walaupun keadaanmu buruk, walaupun kamu dulu pernah menolak Tuhan, dia akan mengembalikan kamu kepada dia. Tapi, ada tapinya, melalui proses. Melalui proses. Nah proses ini apa sih? Itulah yang dibuat, diizinkan Tuhan secara tidak langsung supaya kita mau kembali kepada dia. Karena kembali kan Tuhan mau kita kembali kepada dia. Karena itu dari awal mula tujuan Tuhan menciptakan manusia. Let's go back to the basic gitu. Let's go back to Kejadian. Kenapa sih? Why am I here? Saya kelas 3 SD dulu pernah memikirkan, bertanya kepada orang tua. Papa, kita lahir tuh buat apa sih? Kenapa aku harus hidup? Dan papa saya tak bisa menjawab. Saya bingung. Jadi background saya sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, dan kami menjalankan hidup, ya begitulah, mengikuti tradisi. Kita tidak tahu apa yang masa depan, kita hanya bisa mengikuti supaya kita itu bisa hidup, bisa makan, dan bisa punya uang banyak. Itulah background yang dibangun oleh orang tua saya kepada saya. Tapi Tuhan begitu baik, sejak kecil saya diberikan satu kerinduan untuk mencari tahu siapa Tuhan sebenarnya. Siapa Tuhan ini? Who is the real God gitu loh. Dan kalau misalnya saya tidak diberikan Tuhan pikiran yang kritis, apakah hari ini saya akan menemukan Tuhan Yesus? Belum tentu gitu loh. Tapi saya bersyukur pada hari ini saya dipilih gitu, oleh Tuhan menjadi anaknya. Dan maka dari itu Tuhan menanamkan benih itu supaya kita mencari tahu dan itu berkembang. Dan itu adalah sebuah beauty menurut saya. Itu adalah sebuah keindahan yang harus kita ambil karena Tuhan mempercayakan proses itu kepada kita. Bisa nggak Tuhan buat segala sesuatu instan? Bisa, saudara-saudara.
Mudah saudara-saudara. But what's the meaning of that gitu? No. Ketika semua instan, apa yang mau diceritakan kepada generasi berikutnya? No. Itu dibuat, dirancang oleh Tuhan secara sempurna menurut saya, karena Tuhan adalah sempurna, agar kita dapat menjalankan, merepresentasikan Tuhan, dan kita bisa ceritakan. Seperti saya kepada Noah, Tuhan itu baik. Gitu. Do your best in everything you do, dan when you get the glory, give it to God. Always gitu. Ya kan? Dan saya bersyukur pada hari ini, saya dan sekeluarga diberikan kesempatan untuk dapat melayani tempat ini. Thank you. Dan itu mengkonfirmasi apa yang di Yesaya. For me and my household, we will serve the Lord gitu. Sebuah kehormatan, saudara-saudara. Tapi kita kembali lagi tentang bangunan. Cara Tuhan membangun kita, itu banyak macam gitu ya. Tapi yang kita harus tahu dulu bahwa kita ini adalah spesial di mata Tuhan. Kita ini istimewa. Kita ini jangan lupa dengan identitas kita yang sebenarnya gitu. Bahwa pada awalnya kita diciptakan untuk mengetahui apa yang jadi isi hatinya. Kenapa Tuhan selalu bersama dengan Adam pada awal mulanya? Karena untuk mengetahui, Tuhan, aku mesti ngapain lagi berikutnya? Gitu. Tuhan, aku mesti ngapain lagi berikutnya? Dan semua dipandang baik oleh Tuhan, betul? Dan ketika mulai ada yang bertingkah, dan ketika mulai makan buahnya, apa yang terjadi? Tuhan mengusir. Dan ketika itu mulai jauh. Ketika mulai jauh, suara Tuhan lebih kedengeran atau lebih jelas atau lebih tidak jelas? That's why we need to draw close. Kita harus mendekat kepada Tuhan supaya suaranya terdengar gitu. Ilustrasinya begitu. Betul? Dan itu yang harus kita try to achieve, dan itu yang Tuhan kembalikan kepada kita melalui karyanya di salib. Melalui anaknya, Kristus Yesus. Supaya kita ini kembali. We dying to our old self so that we can have a new life gitu. A new self gitu. Kembali ke proyek, kembali ke gedung. The process looks messy. Betul ya? The process looks messy. Semua berantakan. Ketika digali, sepatu yang tadinya putih, kita pergi ke sana, pulang-pulang, kuning, ya kan? Diomelin sama istri. Kamu ini kemana sih? Cari kerja, cari duit, ya kan? Tapi yang saya mau berikan poinnya adalah ketika proses itu kelihatan lama, bisakah kita bertahan dengan apa yang kita lihat di masa depan? Can you be strong enough gitu loh? Dan itu takes a part of us gitu loh. Bagian dari kita adalah kita juga harus percaya kepada Tuhan dan meminta kekuatan kepada Tuhan to trust the process supaya ini jadi gitu. Dan saya ingin memberikan keyakinan kepada saudara-saudara, konfirmasi sekali lagi di Filipi 1 ayat 6 itu. Karena ini dasarnya yang saya ingin kita buka ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Nah, Rasul Paulus bilang, dia yakin, yaitu yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Ketika Tuhan memulai pekerjaan, ketika dia mulai, oh yeah, when he start, he will finish gitu loh. Be sure of that gitu loh. How long? Dia nggak ngomong. 10 tahun? 12 tahun? 15 tahun? 20 tahun? Atau mungkin sebelum kita dipanggil Tuhan. We don't know. Gitu loh. Tapi yang menentukan adalah respon kita. Sebagaimana engkau mau meresponi pekerjaan Tuhan ketika engkau ditegur? Atau kamu merasa, I'm okay, I'm alright, it's okay, I'm fine, gitu kan? Kencana, gitu kan? neng, but that's not, itu hanya memperlama prosesmu. Boleh nggak saya bicara begitu? Ya kan? Tuhan tidak terbatas oleh waktu. He is not limited by time.
but we are. Tapi kita terbatas oleh waktu. Jadi tergantung responnya kita, saudara-saudara. Sebagaimana kita mau cepat kembali kepada Tuhan, itu yang menentukan kita bagaimana cepat dewasa dan cepat kepada tujuannya Tuhan. Karena rencananya indah, saudara-saudara. Setelah dia bentuk kita dibangun atas dasar iman para nabi dan Yesus sebagai batu penjuru. Apa artinya? Dasar firman-Nya rasul-rasul dan para nabi, itu kita ditaruh di atas. Kita setelah menjadi bangunan, seperti yang pernah dibahas sama Pastor William, kita dibentuk tanpa perekat, dan itu langsung ditaruh di atasnya. Kita tidak di bawah, karena bawahnya sudah ada yang menjadi pondasi, sudah ada yang menjadi landasan. Dan yang menentukan bentuknya adalah the cornerstone. Betul? Kalau yang tukang bangunan, paling penting adalah bagian corner, penjurunya. Itu yang menentukan, di mana nih, bangun yang mulai dari mana? Dari ujung-ujung itu. Apalagi bentuknya pentasiti. Nah, jadi dengan begitu, kita dengan pasti, kita punya hidup, pasti dibentuk sama Tuhan, supaya menjadi bangunan yang bagus. Lihat, ini prosesnya. Ketika itu sudah terpancang ke dalam, kita nggak tahu nih berapa dalam. Karena kita nggak tahu, nggak kelihatan kan. Tapi tiba-tiba hari ini kita lihat, wow bangunannya tinggi ya, nggak roboh ya, kuat ya. Wow, berarti ada sesuatu yang sangat kuat di dalam. Bukankah begitu? Jadi semakin lama proses yang saudara jalani, walaupun saudara sudah meresponinya, and your life seems to be going nowhere, be strong in the Lord, karena Tuhan mau bangun sesuatu yang tinggi di atas hidup Anda. Don't be discouraged gitu. Karena ketika Tuhan memproses kita, banyak yang mau dibentuk. Karena dia melihat kita tuh sebagai emas gitu ya, bongkahan emas gitu. Ketika dia membentuk kita, emas itu tidak serta-merta langsung jadi emas, kuning. Dan banyak tahapannya. Dan ketika banyak tahapan, dan dalam tahapannya banyak juga kualitasnya gitu. So, you can decide seperti kualitas apa yang engkau mau jadi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai semuanya. Yes. But can you choose the best gitu for God gitu. Gitu kan? Oke. Moving away from the foundation. Kita lihat fase yang ketiga. Kita lihat mulai ada kren, ada mulai semen, sudah mulai bangunan level 1, level 2. Nah, bangunan yang itu kira-kira sudah jadi guys. Sudah bisa ditempati nggak? Sudah bisa bermanfaat? Tidak bisa. Masih banyak yang mesti dikerjakan. Nah kadang kita itu sering di posisi yang di saat ini. Our life is a work in progress by God. Hidup kita adalah proses pengerjaan Tuhan yang seperti ini. Yang kelihatannya belum jadi, belum siap. Tapi Tuhan itu membangun kok. Gitu. Perlahan-lahan yang tadinya kita ketika senggol bacok, kita ditemukan lagi dengan orang yang menyebalkan. Dan dilatih terus sampai kamu lulus. Gitu. Sampai akhirnya kamu disenggol. Ya puji Tuhan. That's when you are ready gitu ya. Ketika lagi bawa mobil, wah disalib. Waduh, emosi nih, wah gitu. Ya kan? Kita selalu mengcompare sebagai manusia lama dan itu. Ketika kita bilang, Tuhan ajari aku bersabar. Langsung dijawab. Langsung dikasih orang nyebelin. Ya kan? Ya kan? Betul gak? Nah, dan yang menajamkan kita, itu banyak sekali itu adalah, seringkali adalah pasangan kita. And that's the best sharpener. Ya, amin, ada amin semua? Jadi saya bisa sampai hari ini berkat ada istri saya gitu kan. Puji Tuhan. Karena saya ditajamkan terus menerus. Tapi untungnya nggak sampai hilang ya gitu ya. Tapi tetap ditajamkan.
Ya, kami menajamkan sesama. Dan itu adalah bentuk yang paling nyata gitu loh. Dan Tuhan bentuk itu keluarga, ya karena saya di ministry generasi, jadi saya harus touch on this gitu kan. Jadi cara Tuhan membentuk kita adalah orang yang paling dekat sebenarnya, saudara-saudara. So marriage is actually a process of purification sebenarnya, gitu. Dan it's beautiful gitu loh. Dan itu indah gitu pada akhirnya. Pada awalnya ini adalah dua orang yang sangat berbeda disatukan Tuhan. Gak pernah saya lihat suami istri itu sama-sama introvert, sama-sama gak mau ngomong, atau sama-sama cerewet gitu ya. Kalau sama-sama cerewet siapa yang dengerin gitu kan? Ya. Kalau sama-sama introvert, sama-sama yang gak mau ngomong, lah terus kalau mau ngomong apa pakai WA gitu ya? Ya kan gak mungkin kan. Jadi Tuhan itu selalu memberikan partner kita adalah pembalance, penyeimbang, dan pengasah. Oke. Tadi sampai mana ya saya sudah lupa. Kalau udah ngomong masalah istri, saya sangat semangat gitu ya. Gitu. Haleluya. Yang punya istri yang jadi pengasah di sini ayo katakan ampun. Ya, puji Tuhan, oke? Puji Tuhan. I praise God for you, oke? Oke. Nah, kembali ke bangunan. Renovasi. Ketika kita membangun work in progress gitu. Bangunan ini kan selalu dibangun. Apakah dalam one go langsung jadi? No. Walaupun di tahap ketiga banyak renovasi. Sebagai kontraktor atau mungkin sebagai developer, mungkin banyak yang tahu bahwa aduh ini kok kayaknya miring ya ketika dibangun. Ya kan? Ini kayak harus dirubuhkan lagi. Nah, rubuh ini kan merubuhkan sesuatu bangunan yang sudah jadi, yang kayaknya tidak sesuai dengan gambar. Apa yang terjadi? Sakit tuh. Ya kan? Sakitnya apa? Di kantong. Kalau bagi owner, betul nggak? Kenapa kok? Ya karena kalau lu bangun miring, itu bangunan nggak bisa tahan gitu loh. Betul nggak? Kan bukankah begitu? Emangnya our life kita langsung merencana, hari ini kerjakan, langsung besok jadi. Tidak pernah ada yang begitu. Realitanya kan nggak begitu. Realitanya adalah perencanaan yang kita bikin, cantik di dalam gambar. Ketika bangun, kok begini bentuknya? Iya kan? Kok warnanya jadi berubah? No. Kalau kita mempunyai spirit of excellence yang sudah dikasih Tuhan, pasti kita rubah, kita renovasi. Begitu juga Tuhan, because He's a God of excellence gitu. Ketika kita dibangun, ada kotoran-kotoran yang ikut masuk, ada bentuk bangunan-bangunan yang dari luar yang tidak kita mau itu nempel, itu dikikis sama Tuhan di hidup kita. Betul tidak? Ketika contohnya gini saja, saya bersaksi tentang hidup saya sendiri. Ketika saya di Australia, ketika saya awal datang ke Melbourne, saya mempunyai harapan yang besar, menjadi orang yang hebat, ya kan? Pengen menjadi accountant yang termuda menjadi partner kalau bisa. Dan saya tuh orang luar, maksudnya saya foreigner kan, orang Indonesia di Australia, negara orang, mana bisa gitu kan. Terus, tapi saya nggak pernah, nggak pernah patah semangat, tetap kerja gitu. Nah, suatu saat kita tahu kekuatan kita tuh nggak bisa. Kita harus mohon kepada Tuhan. Wah, ketika itu saya bersungguh-sungguh sama Tuhan. Saya pelayanan apapun yang saya kerjakan, angkat kursi. Karena gereja kita dulu gerejanya kecil, dan itu sharing. Setelah selesai, alat-alat semua harus simpan semua. Dan saya juga ikut bantu masak di belakang. Semualah, apapun yang bisa saya kerjakan, di sana saya kerjakan. Di sana Tuhan menghargai. Dan Tuhan selalu menghargai kita punya effort. Itu yang saya bisa saksikan. Saya kembali ke ini, ketika kita mendapatkan apa yang kita mau nih, saya dapat kerjaan yang benar-benar sesuai dengan bidang saya, sesuai dengan doa saya mulai diberikan kesibukan yang luar biasa. Karena harus bekerja sambil sekolah. Dan istri saya mungkin bisa lihat itu. Wah, saya kerja, sekolah,
nggak ada namanya rest gitu. Sampai hari Minggu, gitu kan. Dan setelah selesai pun, saya selesai sekolah itu, setelah kuliah kan kerja, habis itu dapat sertifikasi. Setelah itu dapat pun, saya masih mempunyai ambisi, pengen buka sendiri, ini sendiri. Jadi saya walaupun hari Sabtu adalah harusnya hari yang berdua sama dia, atau hari saya istirahat, saya nggak istirahat. Saya terima kerjaan dari luar. Wah, kerja terus. Tapi, tahu nggak, hati saya kosong. Hati saya kosong. Gitu. Saya tidak bisa melihat sebuah kepuasan di situ. Dan saya nggak bisa menjelaskannya dengan logika. Karena background saya adalah accounting. Everything is logic. Semua harus balance bagi saya. 1 + 1 = 2. Dan untuk mengubah itu sangat sulit. Tapi Tuhan hebat. Hari ini saya udah berubah 180 derajat. Kenapa? Tuhan memproses saya dengan keras. Tapi ya itu, ketika dia proses saya, enak nggak? Saya nangis. Saya laki-laki loh, tapi saya nangis. Saya diizinkan pulang ke Indonesia. Singkat cerita, yang awalnya pendapatan saya adalah sekian ribu dolar satu bulan, bisa mungkin 10.000 satu bulan. Ya itulah kurang lebih ya. Terus pulang Indonesia, aduh, setahun pun nggak bisa bayarin saya 1 bulan ini. Gitu. Itu adalah merendahkan hati saya yang tadinya saya mengukur segalanya dengan uang, tapi Tuhan buat saya habis semuanya, kosong, benar-benar dibawa dan dibawa, benar-benar udah nggak bisa ke bawah lagi. Saya punya pride, harga diri, benar-benar dibawa turun, dibawa hancur, benar-benar digali sama Tuhan. Jadi levelnya udah minus lah, gitu loh ya. Jadi karena digali, akhirnya saya dibentuk untuk benar-benar bergantung sama Tuhan. Kalau nggak bergantung, gue makan apa? Serius, gitu. Jadi di situ saya mulai diproses, tetapi Tuhan baik. Kenapa? Ketika saya diproses, saya diberikan saya didampingi oleh teman, yaitu adalah pendeta yang benar-benar menguatkan saya. Ada orang yang selalu mendampingi dan memberikan kekuatan. Itu saya percaya itu dari Tuhan. Dan ketika Tuhan bilang bahwa dalam lembah kekelaman aku berada dengan engkau. Tuhan nyata kasih saya gitu. Dengan nyata Tuhan provide orang yang ada. And I can see gitu loh. Saya orangnya sangat logika. Kalau saya nggak lihat, saya nggak percaya dulu. Sesuai dengan namanya, Thomas ya. Melihat baru percaya. Jadi Tuhan, saya butuh proses 20 tahun untuk bisa mengakui bahwa I believe, therefore I see. Gitu. Saya percaya, maka aku melihat. Tidak lagi aku melihat baru percaya. Itulah iman. Tuhan bangkitkan iman saya, bukan sesuatu proses yang mudah. Dan saya juga masih work in progress, teman-teman. I'm not finished gitu. And so are you guys gitu. Kalian juga belum selesai. God is not finished with you. Dia selalu membangun Anda, membangun saudara, semakin hari semakin berdampak. Kan kita bilang, di Alkitab juga tertulis ya, sesuatu kayak misalnya terangnya Tuhan tidak akan ditaruh di bawah, taruh di atas. Tapi untuk mencapai ke atas butuh proses. Dan untuk menyalakan terang itu butuh proses. Gitu. Nah, kembali ke sini. Bangunan yang kita lihat sekarang, yang kita nikmati saat ini di Pentasiti, itu walaupun sudah selesai jadi, saya masih ingat di tahun 2015, tanggal 10 Oktober pembukaan. Sini masih kosong. Gak banyak tenannya, Pastor. Ya. Dan saya masih ingat, di saat selesai, Pastor baru cerita, aduh, chillernya rusak. Kalang kabut. Tapi
kita tidak merasa. Kayak fine-fine aja deh. Nah, ternyata pastor di belakang itu sudah menemukan suatu solusi. Pastor Daniel waktu itu yang solve the problem gitu ya. Yang mau saya tarik dari sini apa? Tuhan juga bekerja di balik layar. Tuhan bekerja di balik layar. Supaya hidupmu juga, engkau tidak terasa, engkau sudah dibentuk gitu. Tapi ketika kita benar-benar mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi ketika kita tidak percayakan sepenuhnya kepada Tuhan, mengeraskan diri, Tuhan tetap bentuk kita. Yes, pasti dia bentuk. Tapi you'll be chipped away. Bayangkan satu batu, satu adalah clay. Oke? Satu adalah batu, satu adalah tanah liat. Mana lebih mudah dibentuk, batu atau tanah liat? Tapi dua-dua bisa dibentuk. Bisa. Nah, kalau kita milih, hati kita itu mau seperti batu kah atau mau seperti tanah liat? Your choice gitu. Gitu. So, choose wisely. Pilih dengan hikmat gitu. Kalau kita melembutkan hati kita, prosesnya akan lebih mudah. Prosesnya akan lebih cepat gitu. Kalau kita pengen seperti batu, silakan. Tapi engkau akan dikikis-kikis sampai halus. Bisa gitu. So the choice is yours. Pilihannya tangan kita semua. Karena Tuhan sangat menghargai apa yang kita pilih. Itu dasarnya. Nah, kembali lagi, saya ingin memberikan satu ilustrasi yang berbeda, tapi poinnya kurang lebih sama, agar benar-benar mengkonfirmasi apa poin yang saya ingin bagikan kepada saudara. Kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 7a. Oke, kalau sudah dapat bilang amin. Amin. Oke, kita mari baca sama-sama. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Kita baca sekali lagi. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi di sini dibilang iman itu lebih tinggi nilainya daripada emas. Tapi kita lihat, kita tahu emas ini sangat bernilai kan. Ayo kita diskusi tentang emas sendiri. Emas itu bernilai, dia tahan korosi. Nilainya mahal. Semakin murni, semakin mahal harganya. Nah, kita ini dibentuk dan dimurnikan supaya memunculkan emas yang ada di dalam diri kita. Kita lihat prosesnya. Tahap 1 adalah penambangan. Bentuk batunya seperti apa? Kasar. Ada warna kuningnya, tapi ada warna hitamnya, ada warna yang lain-lainnya. Bisa nggak ini bernilai? Belum bisa dipakai. Tahap berikutnya, ada proses penghancuran batu, crusher. Jadi kita digiling, kita jadikan batu kecil, bubuk halus. Lalu supaya itu apa tujuannya? Yang bukan emas dipisahkan, yang emas dipisahkan sendiri. Oke? Terus tahap berikutnya, habis itu kita yang emas yang bubuk itu dipanaskan sampai 1000 derajat. Dan pada akhirnya emas dicetak menjadi the final masterpiece. Lihat, ini adalah the pure gold. Gitu. Namun saya mau bahas, pure gold ini pun ada karatnya. Ada 18, ada 24. Nah, semakin tinggi kadarnya, semakin lembek dia. Begitu juga hati kita. Semakin murni hati kita, semakin gampang dibentuk. Yes? Amin? Yes, kamu punya emas, tapi kalau karatnya 18, itu ada campuran yang lain. Itu keras, agak susah dibentuk. Harus dimurnikan lagi. Terus kenapa kok emas ini harus dikasih air, kasih panas sampai 1000 derajat? Untuk hilangin? No. Enggak. The goldsmith, orang yang mengerjakan emas itu, dia tahu kapan emas ini murni. Ketika itu sudah 1000 derajat, ditaruh di sana,
mulai muncul, mulai merah, sampai merah, habis itu mulai kuning. Nah, kapan dia baru murni? Saudara-saudara, ketika wajahnya itu terpantul di cairannya itu. That's when they know it's pure gitu. That's when they know emasnya itu sudah ready untuk dicetak. Makanya baru bisa jadi begini. Emas kan berkilau ya. Kita bisa melihat cerminan kita, bukan sih? Itulah hidup kita. Ketika kita pure as gold, cerminan Tuhan yang kelihatan. That's the goal. Bukankah itu yang mau kita achieve semuanya? Jadi para saudara, ketika kita dimurnikan, ketika kita dibentuk, ketika kita mulai dipahat sebagai batu, dan ketika kita mulai dipanaskan dalam api, mulai dari mungkin ya perselisihan lah, mulai dari atasan atau bawahan yang menyebalkan kita, yang menggugah hati kita, membuat kita marah atau bikin kita terluka, respon kita seperti apa gitu. Tahu nggak itu saudara, kita tuh lagi dimurnikan. Yang tidak murni itu bahannya itu dia jatuh ke bawah. Hanya yang murni yang muncul. Jadi bertahan di dalam proses pemurnian ini, saudara-saudara. Saya memberikan semangat kepada saudara-saudara yang sedang di dalam proses ini. Ya termasuk saya juga. Selalu, every day, setiap hari kita dimurnikan. Dan caranya bagaimana? Kita bisa lakukan itu dengan menyangkal diri dan memikul salib. Apa sih artinya? Kita menyangkal keegoan kita. Harga diri kita. Aku buang. Ketika dulu orang bilang, kamu mana bisa apa-apa? Langsung kayak, kamu gak tahu, saya dulu ini lulusannya ini, panjang betul ya kan, bisa sarjana ini, M ini, bla bla bla. Lu gak tahu ya? Wah, ya kan? Nah, sikapnya ini dimurnikan sama Tuhan. Dimurnikan sama Tuhan. Anda akan ketemu terus orang-orang begini. Sampai ada lulus. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih sayang sama kita. Makanya kita dididik. Kalau Tuhan membiarkan itu, misalnya kita dibiarin, ya udah lu mau jalan dirimu sendiri, udah kita anak buangan. Tapi kita lihat, memang di anak buangan di dalam dunia, tapi mereka kok berhasil ya, kok bisnisnya gede ya, padahal orangnya jahat loh, gue tahu dia, ya kan? Nah itu kita tidak bisa mengukur dari itu. Yang diukur, Tuhan itu lebih interested di hati kita. Bukan materinya gitu. So itu sesuatu yang bisa membuat Anda, buat saudara dan saya tenang gitu. Kita tidak meng-compare diri kita dari apa yang kita miliki secara materi. Gitu. Tapi karakter itu, sifat itu tidak bisa diukur, dinilai dengan uang. Bahkan kemurnian iman kita lebih berharga daripada emas, seperti apa yang dikatakan oleh ayat tersebut. Jadi hari ini saudara-saudara bertanya-tanya, Tuhan, kapan prosesku selesai? Capek nih Tuhan. Tapi punyalah pengharapan kepada Tuhan bahwa pada akhirnya Anda akan seperti emas, bahkan lebih daripada itu. Gitu. Dan ketika itu Anda akan merasa, dan Anda akan bersyukur kepada Tuhan atas proses-proses yang telah diizinkannya. Dan hari ini saya bersyukur, bukan karena fake, tapi secara jujur, saya tidak pernah kepikiran bahwa bisa tinggal di Balikpapan, mempunyai 2 anak yang luar biasa, mempunyai gereja yang luar biasa, bisa berkontribusi di sini. I've never thought of that gitu. Never dream, gak pernah. Karena my dream hanya untuk bisa sukses secara materi awalnya. Terus terang, jujur. Dan setelah itu I don't know what else, what next. I don't know what next. But God gave me something better gitu loh.
Tuhan memberikan saya lebih baik daripada itu, yaitu hidup saya lebih bermakna, berarti, hidup saya berdampak kepada orang lain, kesaksian hidup saya, kesusahan saya, ketika Tuhan menolong saya bisa bagikan kepada orang yang sedang dalam proses tersebut. Karena orang itu bisa mendapatkan pengharapan dan mereka bisa maju di dalam Tuhan. Jadi pada hari ini ketika saudara masih mikir, aduh gimana ya ini ya, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Sekali lagi, be strong in the Lord. Proses Tuhan itu selalu menghasilkan terbaik. Karena Tuhan adalah the grand master, the grand architect of our life. He's the master builder. Ketika dia memulai, dia pasti menyelesaikan. He's the master goldsmith. Dia akan memurnikan Anda. Dan itu akan jadi pasti di tangan dia. Jadi bertahan, saudara-saudara. Ketika saya membagikan ini, saya jadi teringat kepada kebaikan Tuhan yang saya alami. Banyak sekali. Kalau saya saksikan mungkin butuh 2 hari. Tapi poinnya adalah saya menjadi terkagum kepada Tuhan. Hari demi hari, bulan demi bulan, hidup saya benar-benar dimenangkan dan benar-benar dirubah. Yang awalnya saya nggak bisa lihat bahwa perubahannya akan terjadi begini. Banyak perlindungan Tuhan ketika ada sesuatu yang pekerjaan saya di-reject, project yang gagal, tapi ternyata ada perlindungan Tuhan. When Pastor Daniel selalu bilang, rejection is protection. Pada awalnya saya juga karena nggak melihat, ya, tidak merasakan. I cannot really testify gitu. Tapi sekarang saya bisa menyaksikan bahwa itu benar. Jadi bagi teman-teman yang masih proyeknya atau mungkin pekerjaannya banyak mengalami penolakan, itu mungkin sebuah proteksi daripada Tuhan. Kalian tahu itu kebenarannya, but I want to confirm it again gitu loh, di atas ini, bahwa Tuhan selalu melindungi anaknya. Karena dia membentuk saudara seperti sesuai dengan cetak birunya yang telah dia perbuat dalam hidup Anda semua. Sebelum Anda ada, dia sudah punya visi itu. Sama seperti the owner of this place. Ini lahir semua dari visi. Gak tiba-tiba jadi gitu. So hold on to his vision gitu. Dan laksanakan, jalankan apa yang menjadi amanat agungnya. Dan saudara, ketika engkau sudah mengetahui engkau adalah emas, engkau bernilai, what are you gonna do with it? Apa yang kau mau lakukan dengan ini semua? Apakah ini hanya informasi? Or are you gonna transform your life? Atau engkau pakai kebenaran ini untuk mentransformasi hidup Anda? Today I want to challenge you gitu. Ayo ambil kebenaran ini, kita rubah cara berpikir kita yang benar. Ketika kita melakukan sesuatu, lakukan untuk Tuhan. Dan benar-benar berkomitmen, do everything for God. Dan do it well gitu. Give everything gitu. Dan ketika kita memberi yang terbaik, jangan lupa kita punya orang-orang yang kita kasihi, yang belum mengenal Tuhan, untuk supaya kita bisa bagikan sebuah harta karun ini, agar mereka juga menikmati harta karun, karena ini adalah kabar baik. Kita sering sudah tidak lagi menghargai kabar baik ini. Tapi saya mau ajak, mari kita kembali dalam sebuah sikap hati yang mengagumi Tuhan. Dan kita jalankan ini dengan kegentaran kita gitu. Agar kita menjalankannya dengan sepenuh hati. Kita mengajak, kita memberi harta karun ini kepada orang-orang sanak saudara, teman-teman kita. Supaya mereka mengenal dan mencicipi, taste and see gitu. Kita sudah mencicipi, kita sudah melihat kebaikan Tuhan.
Banyak di luar sana yang belum. Banyak di luar sana yang masih sengsara. Banyak yang di luar sana seperti saya dulu. Gak punya pengharapan. Gak punya pengharapan. What hope do I have? There's no hope kalau kamu gak di Jesus. That is the truth. Gitu. Your hope is in Jesus. Ayo kita bagikan ini pada teman-teman kita. You need Jesus. Kau butuh Yesus.